Hai teman, selamat datang di channel Sekate New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. Terpaksa menikahi Pak Ustadz season 3 bab 156. Bukankah itu Mas Dion? Gumam Vina. Kaget saat tahu Dion tidak sendiri. Ia bersama seorang wanita dan terlihat sangat mesra. Tangan Vina mengepal, dadanya bergemuruh, merasa dibohongi karena Dion mengatakan akan pergi keluar kota. Tapi ternyata malah pergi dengan seorang wanita. Tidak ingin gegabah dan mempermalukan diri sendiri, Vina bersembunyi dan akan mengikuti Dion. Dan wanita itu, meski air mata tidak berhenti mengalir. Istri mana yang tidak akan hancur melihat suaminya bermesraan dengan wanita lain? Vina masih mengikuti Dion dan wanita itu saat mereka keluar dari toko ke arah basement. Sudah pasti mereka akan pergi. Tidak ingin kehilangan jejak, Vina langsung berlari menuju mobilnya. Ia bahkan seperti lupa jika dirinya saat ini sedang hamil. Sesekali ia mengusap air mata yang terjun membasahi pipi. Vina mencoba untuk tetap fokus mengemudi sambil mengikuti mobil yang membawa suaminya dan wanita lain itu. Itu bukan mobil Dion. Vina tahu, jelas-jelas mobil milik suaminya. Mobil itu masuk ke perumahan elit yang jaraknya bahkan tidak jauh dari kediaman Vina dan Dion. Kenapa hidup gue malah kayak gini? Gumam Vina, hatinya luluh lantak karena fakta yang baru diketahuinya. Papa, seorang anak laki-laki berusia 6 tahun berteriak memanggil Dion yang baru turun dari mobil. Vina terdiam. Ia masih tidak mengerti apakah selingkuhan suaminya itu seorang janda. Jagoan papa. Masuk dulu aja, Pak. Mama mau ke rumah Mbak Gita sebentar, ujar wanita itu. Iya, Vina fokus memperhatikan anak itu. Wajahnya sangat mirip dengan Dion. Vina keluar dari mobil saat wanita itu masuk ke rumah sebelahnya. Ke rumah wanita yang bernama Gita. Mas Dion. Langkah Dion yang akan masuk ke dalam rumah langsung terhenti. Jantungnya berdebar saat mendengar suara yang dikenalnya itu. Dia langsung menoleh. Matanya membulat melihat Vina berdiri di depannya. Tian, masuk dulu ya, ujar Dion. Iya, jangan dulu masuk, seru Vina. Ia berjalan mendekat pada Tina. Kamu mirip banget ya sama papa kamu, ujar Vina dengan sesak dalam dada. Mendengar penuturan Vina membuat Dion terdiam 1000 bahasa. Iya tante, semua orang bilang kalau Tian mirip sama papa, jawab anak itu. Tian, masuk. Anak itu langsung berlari ke dalam. Dion mencoba menyentuh tangan Vina, namun dengan cepat ditepis wanita itu. Sayang, aku bisa jelaskan. Iya, aku memang nunggu penjelasan kamu. Maaf, Vina tersenyum getir, air matanya kembali menyeruak. Enak banget ya, kamu. Sejak kapan kamu selingkuh, Mas? Kenapa kamu gatel banget sampai cari perempuan di luaran? Apa aku gak cukup baik buat kamu? Bajingan kamu, pekik Vina. Aku gak selingkuh, sangkal Dion. Lalu apa? Dion menarik napas panjang. Sebenarnya kamu istri kedua aku. Bak disambar petir di siang bolong. Ungkapan yang keluar dari bibir Dion membuat Vina langsung lemas. Ia pikir Dion selingkuh. Ternyata di sini Vina lah selingkuhan Dion. Pernikahan pertama Dion tidak direstui karena wanita pilihan Dion adalah wanita biasa-biasa.
Berbeda saat Dion memperkenalkan Vina pada keluarganya. Semua keluarga Dion menerima dengan baik karena tahu Vina adalah anak seorang konglomerat ternama. Dion memang salah karena menutupi semuanya dari Vina. Bukan ia tidak mencintai Vina, ia juga mencintai Vina, tapi Dion tidak bisa memilih. Dasar memang lelaki. Semua penjelasan kamu udah cukup, Mas. Gak ada lagi yang perlu dilanjutin. Aku ngerasa kayak gak punya harga diri karena jadi selingkuhan, ujar Vina dengan tegas. Sayang, tolong jangan seperti ini. Vina menghindar. Ia tersenyum getir lalu berbalik. Lalu tidak sengaja menabrak wanita itu yang baru saja datang. Tanpa bicara apa-apa lagi, Vina berlari ke dalam mobilnya dan langsung pergi, tidak memperdulikan Dion yang memanggil namanya. Ya, bentar. Fiona yang baru saja akan mencuci baju langsung mengurungkan niatnya dan berjalan cepat ke pintu depan. Saat pintu terbuka, Vina langsung berhambur memeluk adiknya. Kakak kenapa? Tanya Fiona heran. Karena Vina datang langsung menangis. Hidup gue hancur, gumam Vina. Fiona membawa kakaknya masuk ke dalam dan memberikan air agar wanita yang sedang hamil itu bisa lebih tenang. Dering ponsel Vina mengalihkan perhatian Fiona. Ada panggilan masuk dari Bu Marina. Sudah beberapa kali Bu Marina menghubungi Vina. Fiona berinisiatif untuk menjawab telepon karena kakaknya terlihat begitu terpukul. Sorot matanya kosong, tapi air mata tidak berhenti mengalir. Ona, Vina sama kamu? Tanya Bu Marina. Iya, Kak Vina ada di rumah aku mah. Vina nggak apa-apa kan? Suara Bu Marina langsung cemas saat sayup-sayup mendengar tangis sang anak. Jangan biari Vina kemana-mana. Mama kesana sekarang. Sambungan telepon terputus. Fiona kembali fokus pada kakaknya. Mencoba menenangkan meski ia tidak tahu penyebab Vina menjadi seperti ini. Untung Akil tadi baru berangkat, jadi tidak melihat kejadian ini. Udah tenang? Vina mengangguk. Setelah beberapa saat tangisannya sudah reda. Tidak ada niat menyembunyikan apapun. Vina menceritakan semua yang terjadi mengenai Dion yang menjadikannya istri kedua. Bertahun-tahun memiliki hubungan dan dibohongi seperti ini jelas sangat menyakitkan. Vina sama sekali tidak memikirkan bagaimana nanti anaknya yang tumbuh tanpa perhatian penuh dari ayahnya. Bagi Vina lebih baik sendiri tapi bahagia daripada tetap bersama dan tersiksa. Awalnya memang sangat berat tapi tetap harus dijalani. Fiona sampai ikut menangis seolah bisa tahu bagaimana sakitnya berada di posisi sang kakak. Dion kurang ajar. Dia gak akan pernah bahagia, apalagi udah mempermainkan kakak kayak gini, ujar Fiona penuh emosi. Melihat kakaknya hancur seperti ini, sebagai adik, Fiona juga tidak terima. Rasanya ingin mencakar wajah Dion. Vina tersenyum getir. Sial banget hidup gua. Ia menjeda ucapannya. Orang bilang hidup gue itu sempurna. Punya suami ganteng, kaya, perhatian terus. Punya anak yang lucu, mertua juga baik. Kak, ingat semua itu malah bikin gue makin hancur. Apa salah gue sama dia sampai dia tega mempermainkan gue? Tangis Vina kembali pecah. Fiona menarik sang kakak ke dalam pelukannya. Kakak gak salah, si bangsat itu yang gak tahu diri kak. Bagaimana reaksi Pak Haji saat tahu semua fakta ini? Anaknya dipermainkan dengan begitu mudahnya oleh menantu yang selalu dibanggakan, menantu yang selalu dieluk-elukan. Setelah hidup putri pertamanya hancur karena lelaki yang bergelar suami, apakah Pak Haji juga akan menghancurkan hidup Fiona dengan memaksanya berpisah dengan Akil? Seharusnya dari sini Pak Haji bisa belajar.
Jika menilai orang, jangan hanya dilihat dari luarnya saja. Jika masih tidak berubah setelah melihat ini, kemungkinan memang ada yang salah dengan otaknya. Dan selesai teman, terima kasih telah mendengarkan. Jangan lupa like, jangan lupa komen, serta subscribe. Sampai berjumpa di bab berikutnya. Bye.